Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BDK Malang. Bertemu kembali dengan saya Mbak Retno dalam Cangkruk BDK Malang, Bincang Ringan Keuangan Negara. Sahabat BDK Malang, pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang dana desa terkait dengan bagaimanakah penganggaran dana desa dan pengalokasiannya yang dilakukan oleh DJPK dan bagaimanakah penyalurannya yang dilakukan oleh KPPN. Serta bagaimana dana desa di tahun 2021. Sahabat BDK Malang, semuanya saya harap dalam keadaan sehat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang dana desa di tahun 2021, lebih terkait kepada peraturannya dan juga bagaimanakah pelaksanaannya di tahun 2021. Dan telah hadir di studio BDK Malang, di studio podcast kita, Bapak Thohirin. Selamat pagi Pak Thohirin. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Saya harus panggil Mbak Retno di podcast ini ya. Oke. Minta tolong Pak nih sapa sahabat BDK Malang. Apa kabar sahabat BDK Malang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BDK Malang, selamat jumpa lagi dengan saya Thohirin dan Mbak Retno dalam podcast seri pengelolaan dana desa. Monggo saya kembalikan kepada hostnya. Baik sahabat BDK Malang yang berbahagia, yang sehat semua saya harapkan. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan dana desa. Pak Thohirin, Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang dana desa 2021 yang dijanjikan oleh pemerintah akan tetap dianggarkan. Nah, bagaimana Bapak? Apakah peraturan terkait dengan pengelolaan atau pencairan dana desa di 2021 ini sudah keluar, Pak? Alhamdulillah ini di bulan Desember kemarin saya dikepoin oleh sahabat-sahabat saya, kan mereka menjabri saya gitu. Pak Thohirin sudah keluar belum PMK terkait dengan pengelolaan dana desa, dan tentu ini otoritasnya teman-teman kita di DJPK, saya jabri mereka kan gitu. Lagi digodok belum matang. Rupanya memang nunggu akhir Desember dan persis pada tanggal 28 Desember PMK 222 yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa tahun 2021 sudah keluar. Dengan keluarnya PMK tersebut, maka teman-teman kita di Pemda sudah bisa menghitung bagaimana mengalokasikan dana desa, karena dana desa ini dalam perincian Kepres APBN sudah ada alokasi untuk masing-masing kabupaten atau kota. Nah, tapi membaginya untuk per desa itu harus menunggu formula yang diterbitkan oleh PMK, dan PMK 222 ini sudah terbit di tanggal 28 Desember yang menjadi acuan bagi teman-teman Pemda. Demikian, alhamdulillah, angka yang cantik Pak ya, cantik PMK-nya banget 222 itu iya, ya. angkanya saya juga suka tuh, angkanya keren banget ya, 222 kan. Alhamdulillah, berarti sudah bisa mulai proses ya dengan Betul. silakan untuk dibaca itu. Nah, apakah sama Pak antara 2020 dengan 2021 Pak, nah isi PMK tersebut Pak? Ini pertanyaan yang menarik ya. Persis seminggu yang lalu itu di DJPK melakukan sosialisasi terkait dengan PMK 222, dihadiri oleh teman-teman dari Pemda ya, BPKAD, DPMD, dan ini menjelaskan artinya apa? Hal yang sama itu yang kita bisa lihat bahwa pemerintah konsisten untuk menyalurkan dana desa langsung dari rekening kas umum negara kepada rekening kas desa. Tetapi memang tetap sama itu masih sama. Penyalurnya sama ya, dari sama. rekening negara ke desa Ya, langsung. tapi bukan ya. berarti Pemdanya dilewati, tidak. Karena dalam hal ini untuk kecepatan salur, Pemda ini membuat bupati atau wali kota membuat surat kuasa ya. Jadi surat kuasa itu langsung di sini kalau secara ilmu keuangan itu tetap bahwa ini menjadi pendapatan di level APBD, tapi langsung disalurkan kepada desa. Dan ini masih sama ya, hal yang sama. Jadi artinya tetap transfernya itu langsung dari rekening kas umum negara kepada rekening kas desa, supaya apa? Dana desanya biar cepat sampai ke desa. Itu tujuannya. Ini yang sama nih. Yang sama. Terus yang bedanya apa Pak? Nah, bedanya ini cukup unik ya teman-teman sekalian. Sejak Maret kan kita punya ya satu kondisi yang tidak nyaman, itulah pandemi Covid. Dan dengan pandemi Covid ini kan ada namanya BLT dana desa. Nah, ini BLT dana desa ini kalau dulu disalurkan melalui mekanisme gabung dengan dana desa secara umum. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau tahun ini nih Mbak Retno ya, ini ada dua jalur nih. Jadi ada jalur khusus BLT dana desa, jadi peruntukannya untuk BLT dana desa, ada jalur non BLT, jadi dua track ini yang membedakan, cukup unik. Jadi ini mekanisme ini tidak ada di tahun 2020. Di 2021 sudah ada dua track, yaitu track pertama terkait dengan
BLT dana desa supaya apa mereka cepat dapat. Kemudian ada lagi BLT non BLT juga ada dana desanya. Begitu. Berarti yang membedakan di dua itu tadi Pak ya? Ya, itu yang sangat signifikan. Di samping nanti ada perbedaan-perbedaan lain, nanti kita bisa eksplor untuk terkait dengan persyaratannya juga agak beda nanti ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Tapi masih ada Pak ya bantuan langsung tunai dana desa masih ada ya di 2021 ini ya? Nah, ini kabar baik. Kalau tahun lalu itu kan kebijakan yang sifatnya sporadis dan waktu itu kan kita memberikan BLT dana desa 3 bulan pertama saja. Ya. Ternyata pandemi berlanjut, tambah lagi 3 bulan berikutnya, tambah lagi 3 bulannya. Dan kalau kita lihat nominalnya, itu 3 bulan pertama tuh 600.000. Kelihatannya pemerintah cukup pede memberikan support kepada BLT dana desa, berharap bulan keempat pandemi berakhir. Ya. Ternyata takdirnya setelah 600, pandemi masih berlanjut ya. Juli sampai September turun jadi 300 tuh. Begitu 300 ternyata masih berlanjut sampai dengan Oktober Desember, sehingga memang tahun lalu itu 9 bulan dengan nilai 600 300 ya. Nah, tahun ini yang cukup alot dan kenapa alot ini yang mungkin teman-teman sahabat BD Kemalang perlu ketahui. Kementerian Keuangan harus konsultasi dengan Presiden bagaimana mengatasi dampak pandemi ini. Maka di dalam PMK clear sekali bahwa BLT dana desa dijamin masih ada dan full 12 bulan. Ini uniknya nih. Nah, besarnya Pak, kalau jika 600 kalau di 2021 berapa Pak? Di tahun lalu ada 600 dan 300, karena ini full 1 tahun, pemerintah nampaknya cukup hati-hati membuat angka dan angkanya 300.000 per KPM. Jadi ini sudah bisa dijamin bahwa keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 300.000 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, kepiawaian dari Kades beserta DPMD dan BPKAD bagaimana untuk memperlancar salurnya dana desa terkait dengan BLT dana desa. Demikian Mbak Retno. Alhamdulillah, berarti BLT dana desa masih akan diberikan oleh pemerintah dengan jumlah 300.000 per bulan selama 12 bulan. Begitu sahabat PDK Malang ya? Ya, ini good news ini. Good news, baik. Nah, kemudian tadi Pak, kan Bapak sebutkan tentang persentase penyaluran. Nah, bagaimana itu tadi kan yang dana desa ya Pak, yang tunai ya. Lalu untuk yang non BLT-nya seperti apa Pak? Nah, di dalam penyaluran itu ada penyaluran untuk BLT dana desa dan ada non BLT. Nah, untuk penyaluran ini masih sama teman-teman sekalian ya sahabat BDK Malang ya. Jadi persentasenya untuk yang reguler tetap 40 40 20. Nah, ini filosofi 40 ini Presiden kita berharap agar di awal untuk penyaluran itu persentasenya besar. Nah, kemudian untuk yang mandiri itu 60 dan 40. Jadi dari segi persentase masih sama. Cuma nanti agak berbeda, di next episode kita bahas lagi mengenai persyaratannya. Jadi kalau secara persentase masih sama 40 40 20 untuk yang reguler. Ini yang BLT Pak ya? Non BLT. Non BLT. Ya? Kalau yang BLT sama. Jadi kalau BLT, kalau misalnya katakanlah satu desa BLT itu kan sama 300.000. Kalau penerimanya misalnya 100 gitu ya, berarti kan 300.000 kali 100 tinggal dikalikan ya, jadi 30 juta ya. Itu nanti sama dari Januari sampai Desember dengan catatan KPM-nya sama ya. Ini kan basis datanya dari KPM tadi, keluarga penerima manfaat. Oke, berarti kalau yang non tunai tadi tetap ya non BLT tadi 40 40 20 untuk desa reguler Pak ya. Betul. Kemudian kalau yang BLT-nya yang tunainya itu tetap dibayar tiap bulan. Tapi betul. Apakah tiap bulannya juga tiap dicairkan tiap bulan juga Pak, atau sekian bulan sekali Pak? Nah, untuk BLT dana desa yang untuk BLT tadi itu tiap bulan ya. Tiap bulan ya? Tiap bulan. Jadi kalau misalnya Januari ya cairnya Januari, nggak bisa cairkan Februari. Nah, kalau Februari ya bisa dicairkan kalau udah sampai bulan Februari. Kalau Maret juga begitu. Nah, yang unik nanti memang ketika misalnya bagaimana kalau ternyata terlambat, itu bisa tuh dari sisi itu. Oke lah. Lalu kalau yang untuk desa mandiri gimana Pak? Persentase penyalurannya samakah juga 40 40 20 atau seperti apa? Kalau untuk desa mandiri dia mendapatkan keistimewaan. Penyaluran hanya 2 tahap. 60% dan 40%. Dan ini salah satu pembedanya itu basisnya itu sedikit berbeda. Kalau tahun lalu yang dapat bonus itu kabupatennya. Contoh misalnya Kabupaten Kulon Progo misalnya. Begitu desanya itu masuk kriteria mandiri, itu walaupun desanya katakanlah administrasinya buruk karena prestasi dari Pemdanya semua dapat status 60-40. Kalau sekarang basis per desa. Gitu. Baik. Berarti sudah benar-benar lihat per desanya seperti lihat apa. Lihat kinerja desanya, performanya itu seperti itu.
Berarti ini Pak ya, ini adalah kabar berita baik ya Pak ya. Nah, Betul. kalau misalnya nih Pak, yang bantuan langsung tunai tadi kan Januari misalnya belum bisa dicair Pak. Ya. Ini boleh nggak Pak nanti kita cairkannya, desa mencairkan di bulan Februari untuk 2 bulan atau di bulan Maret untuk 3 bulan, itu boleh nggak Pak? Prinsipnya bisa. Nah, ini yang perlu sahabat BDK Malang ketahui ya. Kalau misalnya nih satu desa, katakanlah Februari belum cair, Januari, apakah Januari hangus? Tidak ya. Jadi tetap penyalurannya bertahap. Januari dulu, Januari disalurkan, dicairkan dan disalurkan. Nah, nanti dipertanggungjawabkan dulu. Setelah dipertanggungjawabkan Januari, baru mengajukan pencairan untuk yang Februari. Nah, bagaimana untuk Maret? Oh, belum boleh, kan belum masuk Maret gitu. Berarti tetap harus 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan, tapi kalau misalnya pencairan Februari, 1 bulan dilaksanakan dulu, buat laporan, setelah ada pertanggungjawaban, baru bisa dicairkan bulan berikutnya, seperti itu. Jadi ada mekanisme akuntabilitas yang dibangun. Tetap harus dipertanggungjawabkan dulu ya, baru diajukan lagi untuk yang bulan berikutnya. Ya, kalau belum ada proses pertanggungjawabannya, nggak bisa cair di bulan berikutnya. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, boleh nggak Pak diberikan simulasi bagaimana penghitungan penyaluran dana desa Pak? Contoh aja Pak. Misalnya. Ya baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi misalnya katakanlah di satu desa mendapatkan alokasi dana desa 1 miliar ya. Kemudian dia kan kalau punya alokasi dana desa itu dia punya KPM. Kita bikin contoh yang sederhana. KPM-nya itu 100 KPM. Jadi ada 100 keluarga penerima manfaat. Berarti kita bikin contoh bahwa 300.000 kali 100 KPM hasilnya adalah berapa? 300 kali 100 kali KPM. 100 jadi 30 juta. 300 kali 100 3 juta. 30 juta ya. 30 juta. Nah, ini kan per bulan. Ya. Jadi setahun 360 juta. Nah, bagaimana menghitung penyaluran dana desa untuk yang tahap 1? Tahap 1 kan 40%. Nah, 40% ini ketika yang non BLT 40% dikurangi 5 kali KPM tadi. Dana yang BLT tadi. Jadi BLT tadi kan 30 juta, kali 5 kan 150. Jadi untuk tahap 1 400 juta dikurangi 5 kali 30 juta. Hasilnya adalah 250 juta. Nah, tahap 2-nya karena tahap 1 dan tahap 2 sama-sama 40%, maka yang 5 bulan itu sebenarnya bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Jadi udah dialokasikan nih. Jadi nggak boleh yang non BLT ngambil jatahnya BLT seperti itu. Jadi udah di semacam di lock ini, dikunci ini kan nih. Punya non BLT ya. Ya, jadi yang non BLT mencairkannya harus ada formulanya. Formula kedua ketika tahap kedua kan 40%, sama 400 juta dikurangi 5 kali 30 juta, hasilnya 250 juta. Nah, tahap terakhir bagaimana? Kan tahap terakhir itu 20%. 20% kali 1 miliar hasilnya kan 200 juta dikurangi pencairan yang untuk BLT bulan November Desember, yaitu kan tadi 30 juta. Jadi 200 juta dikurangi dengan 60 juta hasilnya 140 juta. Maka kalau kita lihat ya, yang BLT itu pencairannya bertahap 30 juta, 30 juta, 30 juta Januari sampai dengan Desember, totalnya 360. Sedangkan untuk yang non BLT tadi 250, 250, 140, totalnya adalah 640. Ditambah 360 tadi, totalnya genap 1 miliar. Demikian ilustrasinya nih, Mbak Retno. Ya, baik, terima kasih Bapak, ini penjelasan yang luar biasa, singkat tapi dapat mudah kita pahami. Nah, demikian sahabat BDK Malang, perbincangan singkat dalam Cangkruk BDK Malang edisi penyaluran dana desa di tahun 2021 terkait dengan presentasi besarnya yang harus dipertanggungjawabkan atau yang bisa didapatkan oleh desa. Nah, sahabat BDK Malang yang berada di pemerintahan desa, silakan Anda persiapkan diri Anda untuk dapat bisa segera mencarikan dana desa, karena di bulan Januari ini dana desa sudah bisa dicairkan. Nah, baik Pak Tauhirin, barangkali ada statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Tauhirin, silakan Bapak. Saya ingin menyampaikan kabar baik dan apresiasi yang luar biasa buat sahabat saya di KPPN Madiun nih, kepada Bu Kutwi dan tim. Jadi kemarin itu kami dapat postingan di grup bahwa alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 13 Januari itu BLT desa untuk 3 desa di Kabupaten Madiun sudah cair. Ini luar biasa. Seminggu setelah sosialisasi ini, kolaborasi antara desa, DPMD, BPKAD dan KPPN sudah menghasilkan cairnya dana desa untuk 3 desa, dan hari-hari berikutnya akan nyusul desa-desa berikutnya. Dan ini ternyata tidak hanya KPPN Madiun, ada KPPN
Blitar, ada KPPN, ada beberapa KPPN, dan ini memang menunjukkan bahwa ketika sinergi antara desa, DPMD, kemudian BPKAD, mereka sama-sama bareng-bareng teamwork menghadap ke KPPN, tentu dengan mekanisme akhirnya dana desa ini bisa cair dengan cepat. Ini harapan Pak Presiden bisa terwujud ya, baru tanggal 13 Januari sudah bisa dinikmati sampai ke rakyat, dan ini bisa menginspirasi teman-teman di desa lain, di daerah lain untuk meniru langkah yang inspiratif ini. Demikian Mbak Retno. Terima kasih Pak Thohirin, terima kasih sahabat BDK Malang, dan selamat kepada KPPN Madiun yang sudah berhasil menyalurkan dana desa di 2021. Semoga segera menyusul KPPN-KPPN yang lain dan desa-desa yang lain. Nah, sahabat BDK Malang, sampai di sini edisi kita tentang pengelolaan dana desa. Dan untuk ke depan edisi-edisi dana desa kita akan membicarakan lebih lanjut bagaimana syarat-syarat pencairan dana desa atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh KPPN, kemudian desa sendiri dan juga oleh pemerintah daerah agar bisa segera mencarikan dana desa. Terima kasih sahabat BDK Malang atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohirin. Sama-sama Mbak Retno, terima kasih.